Guru kita yang memang sudah berada di sini, yang secara nasab, secara sanad sudah utuh keberkahannya ada di sini. Tapi ada baiknya kita mengingatkan kembali, khususnya kepada para calon pemimpin-pemimpin di daerah Banten ini, supaya paham bagaimana Banten itu dihadirkan, bagaimana Banten itu tumbuh berkembang sampai di era kemajuan, dan kemudian dikembalikan kepada era keterbelakangan dengan pola-pola yang sekarang ini kita mesti tepikan itu untuk menuju Banten yang maju dan mencerahkan peradaban. Saya mau ingatkan pada Bapak Ibu sekalian, jejak Banten itu, kalau Abah tadi pagi menyebutkan sampai ke tingkat global, saya baru dari Belanda beberapa waktu lalu. Saya mengajar di Den Haag, kemudian ke Utrecht di Delft, dan yang paling mengejutkan, orang Indonesia, lebih tepatnya Nusantara sebelum Indonesia terlahir, yang pertama kali mengenyam pendidikan formal sampai tingkat tertinggi doktoral di Belanda, di Delft, itu ternyata orang Banten asli Tanara. Namanya Raden Hussein Jayadiningrat. Ternyata orang pertama, pemikir pertama, orang hebat di tingkat global yang namanya bukan sekedar diukir. Itu ada relief dari kepalanya secara terhormat disejajarkan dengan tokoh-tokoh dunia, ternyata dari Banten. Koin pertama yang ditemukan di Inggris yang menunjukkan kemajuan interaksi ekonomi dengan pelabuhannya yang kuat, ternyata sumbernya dari Banten. Tapak-tapak ulama yang menyebar dan menjadi paku di NKRI sampai dengan saat ini, tapak utamanya itu ada di Banten. Oleh karena itu, yang pertama yang ingin saya bangun dulu secara historikal untuk mengingatkan kembali dan ingin memberikan pesan pada para pemimpin kita. Kalau damai, Pak Danrem, Banten ini insya Allah selalu jadi teladan. Terbukti secara sejarah, nilai apapun yang diselenggarakan dalam kontestasi pilkada yang berasal dari Banten, insya Allah bisa menginspirasi kedamaian untuk NKRI. Ya. Tapi yang kita butuhkan dalam deklarasi damai saat ini, bagaimana kedamaian itu mengantarkan pada kemajuan dan kesejahteraan. Karena damai di rumah tangga pun sakinah. Sakinah itu mengantarkan pada mawaddah, kematangan, keberlimpahan harta benda yang membawa kebahagiaan dalam hidup berumah tangga. Baru muncul rahmah. Nah sekarang kalau sudah kita deklarasi damai, tinggal bagaimana mengarahkan dan mengantarkan para calon pemimpin-pemimpin daerah di Banten ini membawa seluruh wilayah Banten pada nilai-nilai berkemajuan yang pernah kita rasakan di masa-masa lalu. Bapak Ibu sekalian, Maulana Syarif Hidayatullah, seorang keturunan dari Nabi SAW dari kalangan Dzurriyyah, anak dari Syarif Abdullah, suami dari Syarifah Mudaim, nasabnya tersambung pada seorang raja besar dari Prabu Siliwangi yang membentang kekuasaannya bahkan melampaui wilayahnya sampai ke sebagian, kemudian ke Jawa sana, ke tengah, sampai wilayah Lampung, sampai wilayah Pasundan, yang secara singkat saya ingin katakan beliau yang pernah mukim cukup lama. Syarifah Mudaim menikah kemudian dengan Syarif Abdullah, sempat mukim kemudian di Mesir, melahirkan Syarif Hidayatullah, belajar pada guru-guru utama, diantaranya ada juga Ibnu Athaillah As-Sakandari yang punya kitab Al-Hikam. Makanya di pesantren-pesantren kita nyambung sampai dengan Cirebon sampai ke atas sana, Al-Hikam bagian dari yang wajib diajarkan karena jadi paku dalam dunia intelektual masa lalu. Kembali menetap kemudian di Gunung Jati, Pak D-nya, uaknya menetap di Lemah Wungkuk yang kelak dikenal dengan nama Cirebon.
Lalu setelah itu dipercaya menjadi sunan yang mengelola wilayah itu sampai maju. Saya ingin singkat saja karena waktunya juga terbatas. Melahirkan beberapa keturunan yang diantaranya ada seorang anak hebat, anak yang dipersiapkan untuk menjadi paku di wilayah-wilayah yang kelak akan dikenal dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta. Maka Bapak Ibu, pertemuan yang berlangsung dengan Sultan Trenggono, wilayah di Kerajaan Demak pada masa itu, menyatu memikirkan bagaimana satu wilayah mesti dibebaskan dari penjajahan Portugis pada masa itu, yang masuk lewat Malaka tahun 1511, sempat nyasar ke wilayah Goa, balik ke Portugis, minta bantuan Ahmad bin Majid, navigator, untuk mengarahkan kapalnya sehingga sampai di Malaka. Singkatnya, didudukilah wilayah bagian Nusantara termasuk tempat yang kita pijak ini. Ternyata yang membebaskan itu, yang mengkonsep, memikirkan, menyiapkan pasukan militer, TNI kita. Kenapa nanti 064 Maulana Yusuf, Sultan yang kedua, serta Maulana Hasanuddin. Itu ada sejarahnya Pak Danrem. Dikumpulkan, diwudukkan, dibaikkan. Sebagian disiapkan kelak untuk menaklukkan Batavia. Di bawah nanti Fatahillah yang kelak akan bergerak. Dan 5 tahun setelah Banten baru kemudian Batavia ditaklukkan. 22 Juni 1527. Maka didahulukan Banten karena di sini pakunya Pak. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang akan jadi calon pemimpin ini, penting diingat sampai sekarang Banten itu termasuk paku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asasnya di sini. Karena itu awal pembebasannya berangkat ke sini, yang membersamai siapa? Yang mendampingi siapa? Yang menyiapkan militernya siapa? Yang membersamai pemikirnya siapa? Yang pertama yang disiapkan adalah para ulamanya, para ajengannya, para kiainya. Ini yang pertama kali ingin saya sampaikan pada Anda calon-calon pemimpin daerah. Ketika Anda dinobatkan sebagai calon sekarang dan terpilih kelak, maka hal pertama yang akan saya sampaikan, mohon dalam memimpin Banten jangan jauh-jauh dari ulama, kiai dan para ajengan. Saya tidak ingin mendengar ada satu pemimpin daerah Banten yang tidak kenal ulamanya, tidak kenal ajengannya. Karena sejarah Banten ini jadi Banten, yang pertama mendampingi itu ulamanya Pak, Bu. Yang pertama membersamainya itu ulamanya. Bahkan Maulana Hasanuddin disiapkan oleh ayahandanya ke sini datang bukan sekedar jadi pimpinannya, tapi spiritualnya, kepekaannya, kekuatannya. Walaupun beliau menjembatani 18 tahun memimpin Banten di awal 1552 sampai 1570. Tapi 4 tahun setelah itu sudah punya ibu kota. 1526 itu kita sudah punya Serang sebagai ibu kota. 4 tahun Anda bayangkan. Dengan keulamaannya, dengan kekuatannya, datang membangun, dalam 4 tahun bisa menata menjadi landscape untuk kepemimpinan berikutnya. 18 tahun diteruskan oleh Sultan Maulana Yusuf. Setelah itu diwarisi oleh Sultan Muhammad. Setelah itu Sultan Mahmud. Setelah itu Sultan Ahmad. Baru setelah itu Sultan Ageng Tirtayasa. Anda bayangkan, yang ke-6 ini mewarisi tapak-tapak kemajuan yang telah disiapkan oleh sultan-sultan sebelumnya. Nah, pelajaran besarnya apa? Ini kan ada yang akan purna di sini. Ibu Bupati selesai. Yang bupati yang lain selesai, yang gubernur juga selesai, akan digantikan oleh orang setelahnya. Saya mau katakan, dulu sultan yang satu sebelum selesai itu menyiapkan penggantinya, merumuskan legasinya agar pembangunan, kesejahteraan, perhatian terhadap rakyat, mitigasi wilayah disiapkan dan diteruskan oleh pengganti setelahnya. Maka saya mohon di kesempatan yang sekarang ini, yang akan purna bakti bukan sekedar menyiapkan dengan perangkat-perangkat kepartaiannya agar yang meneruskan bisa terpilih, tapi juga menyiapkan konsep-konsep pembangunan bagi Banten yang mensejahterakan rakyat yang akan diteruskan oleh calon-calon pemimpin berikutnya. Kalau cerita sejarah udah banyak Pak Bu, tapi secara konseptual pertanyaan besarnya apa?
konsep yang Bapak Ibu wariskan setelah ini? Legasi apa yang disiapkan untuk pemimpin berikutnya yang datang sehingga mereka bisa mengeksekusi dan menyempurnakan rencana-rencana pembangunan ke depan? Yang menarik begini Pak Ibu, Banten ini khas. Jadi selain penerus, itu ada pengkaderan. Kita kenal sekarang ada Tubagus ya, TB. Itu dulu gelarnya Pangeran Ratu. Itu disiapkan untuk dikader melanjutkan kepemimpinan ke depan. Di bawahnya ada Raden Mas yang kelak nanti disimpan di wilayah Jawa Timur sekarang, wilayah Surabaya dan turunan-turunannya. Pesan konseptualnya begini, saya cepat saja ya, kalau sejarah nanti terlampau lama. Sini ada Prof. Mukti juga, mana Prof. Mukti? Ya, mungkin sudah berjalan ya. Yang mau saya katakan begini, tidak cukup membangun Banten ini dengan transisi kepemimpinan dari wali kota ganti ke yang lain, dari bupati ganti ke yang lain. Yang hebat di Banten yang belum ditemukan di tempat lain, selalu ada regenerasi dan kaderisasi untuk mendidik calon-calon hebat ke depan yang siap membangun Banten. Jadi yang mau saya katakan, tolong nanti siapapun yang terpilih, mohon menata sumber daya manusia menjadi prioritas yang mengiringi pembangunan dari hasil sumber daya alam. Saya senang kalau jalan dibagusin, bagus. Rumah direnov bagus, tapi Banten maju itu asalnya pembangunan manusianya Pak. Jadi saya mohon ke depan, saya menginginkan ada dari Banten ini yang kelak besok akan terbit profesor-profesor dari Banten, doktor-doktor dari Banten, ulama-ulama nggak usah ditanya, itu wajib bin kudu hukumnya Banten, haram Banten nggak ada ulamanya itu. Baik, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, pada kesempatan ini kembali lagi di channel ini. Pada kesempatan ini kembali lagi ingin memberikan sebuah tutorial yang insya Allah bisa bermanfaat untuk teman-teman yang masih sangat pemula. Dan video ini juga khusus untuk teman-teman yang masih pemula yang ingin belajar caranya editing, yaitu mengedit video maupun foto. Nah, pada kesempatan ini teman-teman, di video ini saya akan memberikan tutorial cara memberikan efek pada audio. Nah, pada audio di sebuah video. Jadi ketika teman-teman ini ngerekam video lagi berbicara, lagi apa itu kan, ataupun lagi bernyanyi teman-temannya. Nah di sini saya akan memberikan tutorial cara memberikan efek pada suara agar suara itu terdengar lebih ada efeknya gitu lah. Jadi bisa bisa merdu, enak untuk dengar teman-teman ya. Jadi seperti ada efek gema gitu teman-teman ya. Nah, dan ini tentunya caranya sangat mudah teman-teman ya. Nah, baik teman-teman semua, mari langsung saja kita ke videonya. Baik teman-teman, di sini saya menggunakan aplikasi yang bernama Capcut teman-teman ya. Nah, kenapa saya menggunakan aplikasi Capcut? Karena aplikasi ini sangat bisa dibilang luar biasa, banyak fitur-fiturnya seperti efeknya itu keren-keren teman-teman ya. Nah, jika teman-teman yang sebelumnya sudah mengikuti video ini sebelumnya atau video sebelumnya maksudnya, pasti teman-teman sudah tahu ataupun sudah menginstal aplikasinya. Nah, bagi teman-teman yang pemula yang baru saja melihat video ini, silakan teman-teman unduh aplikasi Capcutnya di Play Store. Di situ ada, tinggal teman-teman klik unduh, nanti akan otomatis terinstall sendirinya. Nah, teman-teman langsung saja coba kita buka aplikasi Capcutnya teman-teman ya. Oke, sebentar. Nah, saya hapus dulu sebentar ini.
Nah, maka tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah, tampilan awalnya akan seperti ini. Nah, kita tambahkan proyek baru teman-teman. Di sini ada plus proyek baru. Nah, kita cari video yang akan kita edit audionya. Sebentar teman-teman ya, kita tambahkan dulu. Nah, teman-teman, sebentar. Nah, teman-teman, jadi seperti ini teman-teman ya. Ini saya menggunakan video saya sendiri, contoh. Nah, saya akan sebentar teman-teman ya, saya akan memindahkan mic-nya. Nah, kita simak suara audionya teman-teman ya. Halo, tes 1 dicoba, tes. Halo teman-teman semua, selamat malam. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Oke. Nah, teman-teman, itu kan suaranya terdengar apa ya? Terdengar apa ya, kalau bisa dibilang masih mentah teman-teman suaranya, masih ori gitulah. Tidak ada efeknya. Nah, bagaimana sih supaya suara audio pada video ini bisa menjadi berefek atau ada efeknya agar lebih apa ya? Lebih terdengar lebih enak didengar ataupun lebih jelas karena kita kasih efek. Nah, caranya teman-teman, kita klik pada videonya. Nah, kita klik videonya teman-teman ya. Lalu kita geser. Ini kita geser teman-teman ya, geser. Kita cari sebentar, efek suara. Nah, di sini ada efek suara teman-teman. Kita cari efek suara. Nah, sebentar dia loading teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu bahwa aplikasi ini memang memerlukan yang namanya koneksi internet. Jadi teman-teman harus memiliki data internet ataupun terhubung ke WiFi teman-teman ya. Nah, lihat. Nah, di sini ada banyak teman-teman ya. Kalau kita geser-geser ini banyak sekali efek-efeknya. Nah, di sini ada dasar, ada lucu, ada synthesizer, ada retro. Ini banyak teman-teman. Nah, teman-teman, kalau saya biasanya menggunakan yang bernama Kev ini teman-teman. Nah, ini bagus. Ini apa ya? Apalagi kalau teman-teman ingin bernyanyi gitu. Bernyanyi ngerekam lalu teman-teman nyanyi. Ini cocok teman-teman. Kev ini. Coba saya klik ya, Kev. Nah, mantap. Nah, sebentar teman-teman ya. Saya akan pindahin dulu mic-nya agar terdengar dengan jelas. Sebentar. Halo teman-teman semua, selamat malam. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Oke. Nah, bagaimana teman-teman? Suaranya terdengar lebih jelas dan seperti ada efek gema teman-teman ya, gema atau kalau sebentar, kalau di dalam dunia audio itu disebut dengan efek reverb. Nah, itu bisa memperindah audio teman-teman ya. Jadi ini cocok banget untuk kita yang suka bernyanyi menggunakan efek ini, cocok teman-teman ya. Nah, di sini juga ada pengaturannya teman-teman. Di sini ada pengaturannya. Kalau kita geser kita geser ke sini, maka maka efeknya tidak bekerja teman-teman ya. Nah, kalau kita fullin seperti ini dia akan seperti tadi. Nah, kalau saya biasanya teman-teman, ini kembali lagi ke selera teman-teman masing-masing ya. Kalau saran saya, kalau mau menggunakan efek seperti ini jangan di-fullin teman-teman, jangan di-fullin 100%. Nah, mungkin hanya sekitar 50 atau 60 teman-teman ya. Nah, jadi agar tidak kebanyakan teman-teman, coba kita dengerin bersama-sama.
Ya. Nah, teman-teman gimana? Tapi kalau menurut saya ini masih apa ya? Masih kebanyakan teman-teman ya. Ini kan tadi kan 60, mungkin sekitar 55 teman-teman. Ini hasilnya. Nah, teman-teman gimana teman-teman? Sudah mulai terdengar perbedaannya eh, deng- sebelum dikasih efek suara dengan sesudah dikasih efek. Nah, jadi semakin apa ya? Terdengar lebih megah teman-teman ya, lebih indah lah teman-teman. Nah, jadi ini eh cocok untuk teman-teman yang suka bernyanyi, ketika teman-teman, cover-cover lagu, hanya menggunakan, handphone. Nah, teman-teman bisa deh edit menggunakan aplikasi ini, teman-teman. Nah, sini, luar biasa teman-teman, efeknya itu luar biasa, teman-teman. Jadi, eee saran saya tadi jangan jangan kebanyakan ngasih efeknya, teman. Karena kalau, eee, berlebihan itu juga tidak apa ya, malah merusak sebuah audio teman-teman ya. Jadi, gunakan efek itu apa ya, eee, semaksimal mungkin. Maksudnya jangan terlalu, berlebihan teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, oke teman-teman. Nah, baik, teman-teman semua bagaimana, sangat mudah bukan caranya, memberikan efek, pada audio, pada sebuah video teman-teman ya. Nah, jadi kita mohon maaf. Sekali lagi, kita dengerin bersama-sama teman-teman ya. Halo, tes satu, tes satu dicoba, tes tes tes. Halo teman-teman semua, selamat malam. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Tapi kalau ini sih, teman-teman, kalau saya ini masih terlalu kebanyakan teman-teman ya. Biasanya saya menggunakan sekitar 50%. 50% sebentar teman-teman ya. Efek suara, efek suara, efek suara. Nah, oke. Nah, ini 50%. Tes, tes, tes. Halo teman-teman semua, selamat malam. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Oke. Nah, teman-teman, itu tadi saya kasih efeknya 50-an, 50% teman-teman ya. Jadi jangan jangan eh, di jangan banyak-banyak kalau ingin mau ngasih efek audio teman-teman ya, karena kalau kebanyakan itu biasanya terdengar apa ya, kurang jelas, apa ya, pokoknya tidak kurang enak didengar teman-teman ya. Jadi berilah efek se apa ya, se sebagus mungkin teman-teman, maksudnya eh, sesuai dengan selera teman-teman lah. Nah, jadi itulah teman-teman cara memberikan efek audio pada sebuah video teman-teman ya. Jadi ini sangat bagus sekali teman-teman. Efek ini apalagi bagi teman-teman yang hobi bernyanyi. Ya, nah, ketika teman-teman ingin bernyanyi, teman-teman boleh menggunakan efek ini. Jadi apa ya, menyatu dengan musik teman-teman ya. Apalagi teman-teman ingin bernyanyi sambil bermain gitar. Nah, itu ini bagus teman-teman. Jadi teman-teman tuh bisa bisa menggunakan efek ini. Jadi suaranya terdengar lebih bagus lah, lebih enak didengar lah teman-teman ya. Jadi caranya juga sangat mudah, sesuai dengan judulnya, sesuai dengan temanya bahwa video tutorial di video ini adalah video yang untuk teman-teman yang masih sangat pemula, yang ingin belajar caranya mengedit sebuah video maupun foto teman-teman ya. Nah, jadi hanya itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Eh, Mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian, jika ada yang tidak apa ya,
ada yang membingungkan lah, kata-kata yang membingungkan untuk teman-teman, kiranya agar bisa memahami, karena saya juga sama teman-teman, saya juga sama, masih pemula yang masih sama-sama belajar. Namun saya ini hanya ingin berbagi apa yang saya tahu kepada teman-teman yang sesama pemula. Nah teman-teman, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika penyampaian saya kurang jelas, mohon dimaklumi teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa memahami, karena ini sangat mudah teman-teman ya. Nah sangat mudah. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini, dan juga saya ucapkan terima kasih banyak ya pada teman-teman yang sudah mensupport channel ini. Semoga channel ini bisa terus bermanfaat untuk teman-teman yang masih pemula. Baik teman-teman semua, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.